Halo sobat, apa kabar semua? Semoga baik dan sehat untuk kalian semua ya. Kali ini kita akan membahas film yang bergenre action, crime, thriller, yang berjudul Special Delivery. Film ini dirilis di tahun 2022, yang diperankan oleh Sodam Park, Jang Hyun Jun, Song Se Byuk, dan Kim Ui Sung. Film ini menceritakan tentang kehidupan kurir pengantar paket khusus yang tidak pernah gagal menjalankan pekerjaannya, dan akan berhadapan dengan sekelompok gangster yang merupakan seorang polisi juga. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film lainnya. Kalau udah, mainkan intronya. Kisah ini diawali dengan gadis yang mengantri untuk mengambil mobil bekas yang akan didaur ulang. Gadis yang berparas manis, berambut hijau, dan bertato ini bernama Chang Eun-ha. Ia berprofesi sebagai kurir pengantar paket khusus, dan bekerja di perusahaan milik Mr. Baek. Cara perusahaan ini beroperasi adalah menentukan jam bertemu di TKP, klien mengirim gambar paket yang akan diantar dan detailnya langsung dikomunikasikan di kurir. Jika ada masalah di tengah jalan, semua adalah tanggung jawab kurir. Setelah paket sampai, kurir menagih biayanya. Dan harga pengiriman khusus ini sangatlah besar. Waktu itu ada pengiriman khusus pada malam hari, bertemu di depan hotel dan dua orang yang memesan itu menghampirinya. Saat klien itu masuk ke mobil, dia kaget dan keluar mobil lagi karena sangat ragu kurirnya adalah seorang gadis. Tapi jika klien itu tidak segera pergi, mereka dalam masalah. Saat mereka masuk ke mobil semua, Yoon-ha menyadari kalau dia diikuti orang, lantas tanpa ragu, dia tancap gas untuk mengantarkan paket itu, sekaligus kabur dari pengejaran. Sebagai kurir profesional dengan santainya dia menyetir yang dikejar oleh 3 mobil itu. Saat itu Yuha membelokkannya ke pemukiman, dan dengan skill driftingnya dia mengecoh satu mobil. Saat lanjut ternyata ada 2 mobil lagi di depannya, Yoon-ha membelokkan mereka ke gang kecil, yang menyulitkan mereka mengejar. Satu mobil lagi yang ada di belakang, pada saat bersamaan mereka berdampingan dengan jalannya kereta api, lalu Yoon-ha melakukan belokan tajam di depan moncong kereta. Dan mereka lolos. Pada saat pembayaran dilakukan, si klien memberikan uang lebih agar Yoon-ha bisa bekerja dengannya. Tapi Yoon-ha menolaknya dan tetap mengambil uangnya sebagai tip. Mereka berdua membagikan hasil uangnya pada malam itu juga. Hubungan mereka udah seperti ayah dan anak. Yoon-ha selalu menjaga kesehatan Mr. Baek dengan merebut rokoknya. Mr. Baek juga mempunyai pegawai yang berasal dari India, dia bernama Asif. Mereka semua akrab seperti keluarga. Di lain sisi di kediaman pensiunan pemain bisbol profesional, yang terduga melakukan perjudian atau praktik kolusi dengan pejabat pemerintah, dia adalah Kim Do-sik. Dan anaknya bernama Kim So-won. Mereka berdua mengemaskan barangnya untuk bersiap melarikan diri ke luar negeri. Sebelum itu, dia mampir ke Makelar untuk mengambil paspor, kita sebut aja dia calo. Si calo ini juga menawarkan kepadanya, kalau mau melarikan diri dengan aman jangan naik kapal, tapi dengan naik mobil dengan jasa pengiriman khusus kenalannya, akan tetapi biayanya sangat mahal. Tanpa pikir panjang Do-sik langsung menyetujuinya. Sementara itu, di sisi lain ada bos gangster yang juga kerja di kepolisian, dia bernama Jo Kyung-pil. Dia mendengar berita, kalau kejahatannya sudah terdengar di publik, dan ke markas bermaksud mengambil sebuah kunci keamanan rekening yang berisi 30 miliar di brankas. Akan tetapi kunci itu tidak ada, ternyata diberikan ke Do-sik waktu itu, oleh anak buahnya. Kyung-pil langsung menelepon Do-sik, dan mengancamnya jika tidak mengembalikan kunci keamanan itu, dan Do-sik menolaknya. Keesokan harinya, Mr. Baek mendapatkan pesanan dari calo, dan segera menemui Yoon-ha untuk memberitahu pesanan baru. Yoon-ha sempat menolaknya, karena si calo ini selalu bermasalah. Akan tetapi bayarannya sangatlah tinggi, jadi mereka mengambil pengiriman ini. Tidak lama kemudian mereka segera menyiapkan strategi dan kebutuhan yang diperlukan untuk pengiriman itu. Dan berangkatlah Yoon-ha ke lokasi. Sementara, saat Do-sik bermain bisbol, anaknya memotret dan membagikannya foto itu di sosial media, tanpa sepengetahuan ayahnya. Pada saat itu juga gangster ini tahu lokasi mereka berdua, dan langsung menuju ke sana juga. Pada malam tiba, datanglah sebuah mobil, dikira itu adalah kurir, ternyata itu segerombolan gangster yang menghampirinya. Mereka langsung berusaha masuk ke dalam. Di sisi lain Yoon-ha sudah sampai dan menunggu di lokasi. Di situ Do-sik memberikan kunci keamanan ke So-won dan menyuruh kabur, pergi ke persimpangan ke tempat pertemuan kurir dan mencari mobil dengan plat 6162.
Saat pintu terbuka, Dusik pun dihajar habis-habisan, agar menjawab kunci itu berada, tetapi Dusik tetap tidak mau ngomong. Gangster menggeledah tempat itu, dan menemukan paspor. Bergegaslah mereka mencari anak itu. Sowon berlari dan menemukan mobil itu. Naasnya, gangster itu mengejar Sowon di belakangnya. Yunha ragu karena pengirimnya tidak sesuai dengan foto yang didapat. Tapi dengan rasa kasihan, Yunha membuka pintu mobil, dan tancap gas. Belum selesai di situ, mobil Yunha terhenti, karena ada sebuah mobil yang menghadangnya di depan. Sementara itu, Dusik yang siuman dan melihat dari atas, ia langsung turun ke bawah membawa tongkat bisbol. Yunha merasa terdesak karena di belakang masih dikejar, ia tancap gas lagi. Yunha dan Sowon lolos, atas pengorbanan Dusik. Setelah semua terlihat aman, Yunha memarkirkan mobil itu dan segera pergi. Sowon juga mengikutinya dari belakang. Saat Yunha menyuruhnya pergi, Sowon memperlihatkan uang yang ada di dalam tasnya. Yunha menelepon Mr. Baek tentang kasus ini dan peristiwa yang terjadi. Saran dari Mr. Baek adalah menitipkan Sowon ke tempat yang merawat anak-anak dan mengambil uangnya. Saat Yunha mengantar ke orang kenalannya Mr. Baek, mereka segera pergi. Di tengah jalan Yunha kembali, karena dirasa perbuatannya sangat tidak manusiawi, dia mengambilnya balik. Di sisi lain, bos gangster atau Kyungpil juga seorang polisi ini, memutarbalikkan fakta ke anggota kepolisian, bahwa Yunha menjadi tersangka penculikan anak dan membunuh ayahnya. Para anggota polisi segera mencari bukti dari pengejaran Yunha melalui CCTV yang ada di seluruh Korea. Kemudian, si calo ini didatangi Kyungpil dan anak buahnya, untuk mencari informasi keberadaan kurir profesional itu. Sampainya di hotel, Yunha memesan kamar untuk beristirahat. Saat itu Sowon kelaparan ingin memakan sesuatu, Yunha pun keluar dari hotel itu mencari makanan. Selesai berbelanja, ia mencuri mobil dan membawanya ke hotel. Saat itu Sowon melihat berita di TV dan baru mengetahui kalau ayahnya terbunuh pada kejadian tadi. Ia sangat terpukul dan menangis. Di saat bersamaan, polisi sudah datang ke hotel dan menggerebek kamar mereka berdua. Tidak disangka ternyata kamar itu kosong. Kemudian salah satu polisi mendengar tangisan Sowon di kamar lain. Yunha yang menyadari kedatangan polisi, dia langsung pergi membawa Sowon dan menyamar menjadi petugas kebersihan. Naasnya, Kyungpil yang memeriksa di tangga darurat melihat mereka, dan mengikutinya sampai ke lift. Di dalam lift Kyungpil menodongkan pistol ke arah Yunha. Melihat itu Sowon sampai ngompol, dan menggigit kakinya. Kondisi berbalik. Mereka pun kabur. Saat tiba di tempat parkir, Yunha merebut tas Sowon dan berusaha mencari sesuatu. Sowon dengan polosnya memberikan kunci itu yang dicari banyak orang, lalu Sowon mengambil tas itu kembali untuk menutupi bekas ompol. Mereka berdua keluar dan mencari mobil lain untuk melanjutkan pelarian. Pihak kepolisian sudah menemukan data diri dari Yunha. Ternyata dia adalah wanita dari Korea Utara, orang tuanya meninggal saat pelarian dari Korea Utara. Di saat bersamaan di kantor mereka kedatangan polisi dari pusat, dia bernama Han Miang, kita sebut aja dia polisi baik. Di pertengahan perjalanan Yunha mengganti plat nomor, dan Sowon juga mengganti pakaiannya. Di saat itulah mereka berdua mulai akrab. Dan di saat itu Sowon ingin menemui ibunya, yang tak pernah ia temui selama ini. Ternyata sang ibu bekerja sebagai pemandu karaoke di klub malam. Yunha meninggalkan Sowon di mobil, dan menemuinya sendiri. Wanita ini tidak mengaku mempunyai anak bernama Sowon, lalu Yunha segera pergi, kembali ke parkiran. Di situ Sowon merengek dan ingin memastikan sendiri, tetapi Yunha merusak HP Sowon. Di saat Sowon berteriak, gangster itu datang dan memukul Yunha dari belakang. Yunha berusaha menyelamatkan Sowon yang telah diculik. Dengan membakar sensor pemadam kebakaran. Dan Sowon berhasil didapatkan kembali. Akan tetapi seorang gangster masih mencoba mengejar. Dengan keahlian menyetir Yunha, gangster itu terpental dari atas gedung. Dan sekali lagi mereka lolos. Saat di perjalanan Yunha mengalami pendarahan hebat yang membuatnya pingsan.
Sowon mencari pertolongan di jalan, dan bertemu dengan wanita paruh baya yang menginginkan uangnya. Ia mengobati luka Yunha dan membeli mobil bekas itu dengan semua uang yang ada di tas Sowon. Di lain sisi, polisi baik ini mencurigai adanya keanehan dalam pembunuhan Kim Do-sik. Ia segera menuju ke tempat perkara di mana Do-sik dibunuh. Setelah Yunha siuman, dia kesal karena Sowon menghabiskan uang dengan membeli mobil rongsokan ini. Yunha menelepon Mr. Baek untuk meminta saran. Mr. Baek menyuruhnya segera kembali ke kantor, dan mengirim Sowon ke luar negeri. Karena barang yang sudah dipesan tidak bisa dikembalikan dan mereka harus bekerja dengan profesional. Mr. Baek meminta foto anak itu agar bisa dibuatkan paspor baru. Ya. Sementara itu, Kyung-pil sudah mengetahui alamat perusahaan pengiriman khusus yang dicari. Ia membayar orang dan memanggil anak buahnya, menuju ke tempat Mr. Baek. Di tempat lain, polisi menemukan bukti, sebuah arloji yang ditemukan di TKP, ternyata saat diperiksa arloji itu sempat merekam kejadian pembunuhan Do-sik. Si polisi baik ini bergegas ke Busan, untuk menangkap Kyung-pil. Sampainya Yunha di kantor, mereka segera menyiapkan keberangkatan Sowon. Dan Yunha memberikan kunci itu ke Mr. Baek. Singkat cerita pada malam itu, Yunha pergi mencari angin. Kyung-pil dan gerombolannya datang langsung menghajar Mr. Baek dan menyiksanya. Menyadari kedatangan gangster, Sowon langsung bersembunyi. Di situ Mr. Baek cerita tentang asal-usul Yunha tanpa memberitahu keberadaannya sekarang. Kyung-pil dengan kesalnya menyiksa Asif. Saat itu Mr. Baek berteriak dan mengaku dia yang menyimpan kunci itu. Dengan rasa penasaran mereka mengikuti kemauan Mr. Baek. Kunci itu diletakkan di brankas belakang. Saat membuka brankas, Mr. Baek malah mengambil senapan dan menembaki mereka. Dan Mr. Baek ikut tewas tertembak. Sowon juga tertangkap. Sementara itu, Yunha saat tiba di kantor langsung mendengar suara tembakan dari ruangan Mr. Baek. Penasaran apa yang terjadi, Yunha memeriksanya, dan melihat semuanya dari luar jendela. Dengan rasa emosi yang tak terbendung, Yunha mematikan listrik dan menghabisinya satu persatu yang ada di dalam ruangan itu. Asif juga membawa pergi Sowon keluar. Saat ada orang yang menembakkan pistol, Yunha melompati jendela dan kabur, mencari Sowon. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba forklift menabraknya dari samping. Sowon dilempar ke laut, Yunha tertembak, dan Kyung-pil tertusuk, mereka tercebur di laut bersamaan. Kyung-pil tewas di dalam air setelah memborgol kaki Yunha. Sowon didorong ke permukaan. Polisi pun datang dan menyelamatkan Sowon. Dan peristiwa itu selesai. Setelah beberapa bulan kemudian, Sowon kembali bersekolah, mempunyai banyak teman. Ia selalu menuliskan surat tentang yang dialami Sowon. Asif pun masih bekerja di perusahaan itu. Suatu ketika, Sowon tertinggal bis sekolahnya waktu pulang. Dia pulang dengan berjalan kaki. Saat itu tiba mobil putih yang mencurigakan. Saat Sowon memeriksa mobil itu, ternyata Yunha dengan jaket bulu keluar dari samping. Mereka pun pulang bersama. Dan cerita ini selesai. Akhir yang bahagia. Makna dari film ini adalah, jangan melihat tampilan orang dari luarnya aja, karena yang cantik belum tentu manja. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan komen film rekomendasi dari kalian agar kita bisa buat cerita menarik lainnya. Bye-bye.